Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Sari Ramadan dari kelas 10A MPLB. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi seorang sufi. Siapa sih beliau itu? Beliau adalah Jalaluddin Rumi. Berbicara tentang Jalaluddin Rumi, pastilah tidak terlepas dari istilah sufi, tasawuf, dan makrifat. Alasannya jelas karena Jalaluddin Rumi adalah seorang penyair sufi. Sementara kalau sudah menyoal sufi, istilah tasawuf dan makrifat pastilah menyertai. Ketiga istilah tersebut memang saling bertautan dan seiring berjalan. Nah, di sini saya akan menjelaskan asal-usul Jalaluddin Rumi. Beberapa referensi yang saya baca sama-sama menuliskan bahwa Jalaluddin Rumi lahir pada tanggal 30 September 1207 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal tahun 604 Hijriah. Adapun wafatnya tercatat pada tanggal 17 Desember 1273 Masehi. Ayah Jalaluddin Rumi bernama Bahauddin Muhammad, namun ia biasa disebut Bahawalad. Dari berbagai sumber diketahui bahwa Bahawalad adalah seorang mufti dan ahli fikih terpandang. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa Jalaluddin Rumi lahir dan besar dalam keluarga yang agamais. Pastinya di kemudian hari amat berpengaruh terhadap kepribadian dan ketaatannya beribadah. Perihal nama, Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasim Al-Khattabi Al-Bakri. Demikian nama panjang sang maestro penyair sufi legendaris yang sedang kita perbincangkan ini, yang ternyata nama aslinya singkat saja, yaitu Muhammad. Nama Rumi lebih dikenal daripada Muhammad ketika ia mulai berkarir atau berkarya di provinsi Rum. Adapun Jalaluddin sebenarnya merupakan gelar. Sunnatullah, sebutan Jalaluddin Rumi, Jalaluddin dari Romawi pun terkenal seantero jagat hingga kini. Perlu diketahui, kecermenan Jalaluddin Rumi sesungguhnya telah diramalkan sebelumnya, tepatnya saat ia masih remaja belia. Tak kala itu, keluarganya sedang dalam perjalanan menuju Konya, tapi singgah terlebih dahulu di Nishapur. Fariduddin Athar dikisahkan terpesona pada Jalaluddin Rumi remaja, yang sudah memperlihatkan gurat-gurat kecerdasan dan ketangkasan. Fariduddin Athar bahkan menghadiahkan sebuah buku untuknya. Buku tersebut adalah Asrar Namah. Ayahanda Jalaluddin Rumi, Fariduddin Athar, kurang lebih mengatakan, anakmu akan dengan cepat memadamkan api yang bisa menghidupkan dunia. Dia akan menjadi orang yang masyhur yang akan menyalakan api gairah ketuhanan. Baik, sekarang mari kita balik fokus ke bentuk karya Jalaluddin Rumi. Isa Ali Al-Aruf, sang penerjemah fihi mafihi dari bahasa Persia ke bahasa Arab, telah memerinci karya-karya Jalaluddin Rumi sebagai berikut. Karya berbentuk esai, tercatat ada 3 karya buku Jalaluddin Rumi yang berbentuk esai. Salah satunya bahkan menjadi masterpiece, dicetak ulang berkali-kali dan dibaca banyak orang hingga sekarang. Mari kita lihat senarai beberapa penjelasan singkatnya. Yang pertama, Al-Majalis Al-Sab'ah. Ini adalah kumpulan nasihat dan khotbah yang disampaikan Jalaluddin Rumi di mimbar. Yang kedua yaitu Majmu'ah min Al-Rasai. Karya Jalaluddin Rumi yang satu ini khusus ditulis untuk para sahabat dan kerabatnya. Yang ketiga, Fihi Mafihi. Inilah karya Jalaluddin Rumi yang paling komplit dan dahsyat, bahkan berhasil menjadi masterpiece-nya. Pasal-pasal di dalam kitab Fihi Mafihi merupakan jawaban dari berbagai pertanyaan yang disampaikan kepada Jalaluddin Rumi di berbagai kesempatan. Adapun karya berbentuk syair berirama, menurut catatan Isa Ali Al-Rauf, karya Jalaluddin Rumi yang berbentuk syair berirama juga ada 3. Ketiganya adalah yang pertama, Diwan Syams Tibriz. Buku ini mengungkapkan hubungan di antara Jalaluddin Rumi dengan Syamsuddin Al-Tibrizi, sosok guru tercintanya. Tentang betapa erat hubungan tersebut sebab telah menjadi penyatu jiwa di antara keduanya. Lalu, mengapa karya ini dikenal sebagai Diwan Syams Tirmizi?
Sebab pada bagian akhir syair-syairnya dalam buku ini, Jalaluddin Rumi banyak menyebutkan nama sang guru, yaitu ada Al-Rubaiyat. Karya ini meliputi 1659 rubaiyah yang dinisbahkan kepada Jalaluddin Rumi, sementara baitnya berjumlah 3318. Ketiga ada Al-Matnawi. Ini merupakan sebuah buku kumpulan syair yang luar biasa tebal, terdiri atas 6 jilid dan memuat lebih dari 2000 bait. Konon, Al-Matnawi merupakan sebuah revolusi dari ilmu kalam yang kala itu dinilai kehilangan semangat dan kekuatannya. Konon pula, Al-Matnawi berisi kritikan terhadap arahan filsafat yang cenderung mengutuskan rasio dan mengebiri perasaan. Oh ya, mungkin di antara Anda sekalian ada yang pernah memperoleh informasi bahwa Jalaluddin Rumi bukanlah seorang penyair sufi Islam. Bahkan mungkin saja informasi tersebut disertai bukti yang berupa syair sebagai berikut. Bukan Kristen atau Yahudi atau Muslim, bukan Hindu, Buddha, Sufi atau Zen, bukan agama atau sistem budaya apapun. Aku bukan dari timur atau barat, bukan keluar dari samudera atau timbul dari darat, bukan alami atau akhirat, bukan dari unsur-unsur sama sekali. Aku bukan wujud, bukan entitas di dunia ini atau akhirat, bukan dari Adam atau Hawa, atau cerita asal-usul manapun. Tempatku adalah tanpa tempat, jejak dari yang tanpa jejak, bukan raga ataupun jiwa. Jalaluddin Rumi. Dalam syair di atas, Jalaluddin Rumi memang terkesan memberikan pernyataan bahwa dirinya bukanlah seorang muslim. Itulah sebabnya beberapa penulis yang anti-Islam kerap mengklaim bahwa ia bukanlah penyair sufi Islam. Dasar pengklaimannya ya syair di atas yang terjemahannya oleh R.A. Nicholson dari Divani Shamsi Tabriz. Penggemar Jalaluddin Rumi memang beraneka ragam, maka tak perlu ada yang dicemaskan. Apalagi kenyataannya para penggemar Jalaluddin Rumi yang deeply understanding pun banyak. Sepertinya malah jauh lebih banyak daripada artifisial, termasuk yang militan memperlakukan namanya dengan cara yang sesantun mungkin. Paling tidak sejauh pengamatan saya begitu. Tak usah jauh-jauh pula saya mencari contoh. Di wilayah Yogyakarta saja ada pondok pesantren Maulana Rumi. Tak tanggung-tanggung, pondok pesantren tersebut bahkan memiliki fanpage di Facebook. Lokasinya di Dusun Sewon, Timbulaharjo, Sewon, Bantul. Pengasuhnya Kiai Kuswaidi Syafi'i. Sesungguhnya pondok pesantren Maulana Rumi tidak hanya mengkaji karya-karya Jalaluddin Rumi, karya-karya sufi yang lain pun dikaji. Bahkan semula nama pondok pesantren tersebut Syarabul Muhibbin, yang artinya anggur para pecinta. Akan tetapi seiring perjalanannya para pengasuh pondok memiliki kebijakan lain dengan dasar mempertimbangkan bahwa nama Syarabul Muhibbin kurang familiar untuk masyarakat Jawa. Digantilah dengan nama Maulana Rumi, yakni merujuk pada sang sufi Maulana Jalaluddin Rumi. Makna cinta dan Jalaluddin Rumi. Bicara tentang Jalaluddin Rumi berarti bicara tentang cinta, karena faktanya Jalaluddin Rumi tidak bisa dilepaskan dari cinta. Oleh sebab itu, kita mesti mengerti perihal cinta jika ingin memahami Jalaluddin Rumi beserta karya-karya itu. Berikut adalah syair beliau tentang cinta. Apapun yang kau dengar dan katakan tentang cinta, itu semua hanyalah kulit. Sebab inti dari cinta adalah sebuah rahasia yang tak terungkapkan. Jalaluddin Rumi. Jadi, cinta itu semacam rahasia, namun sebenarnya tidak perlu dirahasiakan juga. Bagaimana mungkin kita bisa menyembunyikan cinta jika segala perkataan dan perbuatan kita mengidentifikasikan keberadaannya? Pasti mustahil. Sampai di sini, saya yakin bahwa Anda sekalian telah cukup mengenal sosok Jalaluddin Rumi, yang tadinya sebenarnya dari mana dirinya berasal, tentang apa saja karya yang telah dipersembahkannya untuk dunia, plus hal-hal lain yang terkait. Alasan saya tentang Jalaluddin Rumi, saya mohon
maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya tentang seorang sufi yaitu Jalaluddin Rumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.